وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pada kali ini kita akan membahas ayat 229 sampai 230 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Tuh naik sepeda lu? Naik sepeda tuh? Oh, tadi disuruh sepeda. Naik apa? Motor? Oh, dimatiin mesinnya. Baik. Kita mulai dari ayat 229. Permasalahan yang akan kita bahas berkaitan dengan talak, ya, rujuk dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Dikatakan di sini at-talaqul ladzi tahsulu bihi ar-raj'atu marratan. Wahidatun ba'da al-ukhra. Talak yang masih bisa rujuk, yaitu suami masih bisa rujuk padanya, itu hanya terjadi pada 2 kali talak. Talak pertama dan talak kedua. Ya, jadi suaminya rujuk baik dengan perkataan menyatakan dirinya rujuk atau dengan perbuatan yang diniatkan dengannya rujuk, seperti perbuatan itu mencumbuinya atau menjima'nya memang dengan niatan rujuk, ya. Dan rujuknya itu di masa iddah. Maka raja'ah yang syar'iyyah yang disebut rujuk itu terjadi pada masa iddah ditolak raj'i. Kalau misalnya ditalak pada saat hamil, maka masa iddahnya sampai istibra'ul hamil, yaitu selesai hamil. Kalau misalnya ditalak pada saat tuhur, bukan hamil, pada saat normal, maka masa iddahnya 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Ya. Dan di masa iddah itu, kalau suami rujuk, maka terjadilah rujuk. Tapi talak tetap terhitung sebagai talak pertama atau talak kedua. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka dikatakan fa hukmullahi ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ati bil ma'ruf. Wa husnul ushrati ba'da muraja'atiha aw takhliyatu sabiliha ma'a husni muamalatiha bi ada'i huquqiha.
Bagaimana kalau misalnya terjadi perceraian, talak, kalimat talak terlafalkan atau tertuliskan? Maka ada dua pilihan nanti ketika sudah mau habis masa iddah. Faddal fa imsakun bima'ruf, yaitu silakan hukum Allah di sini setelah kalimat talak itu menahan istri dengan cara-cara yang baik dan husnul mu'asyrah ba'da muraja'atiha, dan melakukan pergaulan yang baik setelah rujuk kepada istri ini. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, au takhliyatu sabiliha ma'a husni muamalatiha bi ada'i huquqiha. Atau silakan dia lepas dengan perlakuan yang baik dengan cara juga memenuhi hak-haknya. Jadi misal seorang suami mengatakan kepada istrinya, udahlah saya talak kamu. Terjadi talak pertama. Maka ada dua opsi di sini, imma dia rujuk kembali ke istrinya, maksudnya mengatakan udahlah saya rujuk dari talak saya dengan cara yang baik, ya, dan kemudian melakukan husnul muasyarah, pergaulan yang baik pada istrinya setelah rujuk. Atau tasrihun bi ihsan, takhliyatus sabil, yaitu membiarkan istri ini lewat. Maksudnya masa iddah kan 3 kali masa haid. Ketika 3 kali masa haid ini hampir selesai, ya udah didiemin sama suaminya, nggak ada kalimat rujuk, nggak ada perbuatan yang mengindikasikan rujuk, lanjut aja. Maka 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid selesai, perempuan ini kemudian kembali ke rumah siapa? Orang tuanya. Seperti itu. Ya, jadi perempuan ini jangan diusir dulu dari rumahnya suami sampai selesai masa iddah. Ya, dikecualikan ya jika memang suami ini temperamental, KDRT, dan ringan tangan, ya, maksudnya suka mukul, maka diperbolehkan bagi keluarga wanita untuk menjaganya, tapi bukan talak. Kayak misalnya ada kasus yang belakangan ini, ada seorang WhatsApp ke ana tentang salah satu keluarganya, seorang ummahat. Itu suami marah. Kalau biasanya suami marah nggak seperti itu, tapi ini marah dan mungkin marahnya kalap ya, sehingga nggak begitu sadar dengan apa yang dia lakukan. Sampai kemudian mengambil pisau dan sudah sampai tahap pisaunya pisaunya dileherin gitu loh. Dipeluk dari belakang terus ini pisaunya. Alhamdulillah nggak sampai terjadi yang lebih dari itu. Maka ditahanlah kemudian istri itu, dibawa oleh keluarga istri. Hal ini boleh nggak? Ya boleh, karena menghindari madarat ya yang berkelanjutan. Maka kemudian apakah ini harus terjadi talak? Maka dilihat. Maksudnya apakah boleh gugat cerai? Maka dilihat. Kalau suaminya memang terbiasa marah, temperamental dan melakukan hal-hal seperti itu, maka sangat diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, bahkan kadang menjadi wajib untuk dipisahkan. Tetapi ketika tanya apakah itu kebiasaan si ikhwan itu, bapak itu, maka dia bilang, enggak, ini baru sekali ini, aneh seperti itu. Biasanya kalau marah nggak pernah sampai kayak gitu. Maka kita katakan ya udah, yang lebih baik adalah as-sulh, yaitu melakukan islah. Sebagaimana di surat An-Nisa ya, was-sulhu khair. Ya, walaupun di surat An-Nisa konteksnya itu adalah perempuan yang dikhawatirkan membangkang. Tapi ini kan laki-laki seperti ini, takutnya terjadi yang lebih buruk lagi. Maka kemudian ditahan selama 1 bulan dan diberi waktu oleh pihak keluarga wanita, diberi waktu untuk kepada suami itu untuk memperbaiki diri dan introspeksi selama sebulan, lalu kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Tapi yang terpenting adalah sulh. Kemudian fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dikatakan di sini wala yahillu lakum ayyuhal azwaj.
wahai para suami, tidak halal bagi kalian untuk mengambil syai'an, sesuatu mimma a'taitumuhunna minal mahri wa nahwih. Mengambil sesuatu dari apa yang kalian itu sudah berikan kepada istri kalian, baik berupa mahar maupun lainnya selain mahar, berupa hibah, hadiah. Ya, kalian tidak layak dan tidak boleh untuk mengambil kembali, terutama mahar ya. Ya, jangan diambil kembali, tidak halal. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Yani illa an yakhafa az-zawjani alla yaquma bil huquqiz zawjiyah. Kecuali kalau misalnya kedua pasangan ini, suami istri ini khawatir tidak bisa menjalankan hak-hak kepasutrian. Fahina idzin yuridani amrahuma 'alal awliya. Nah, kalau misalnya sudah gini kan, baik suami atau istri sama-sama apa? Sama-sama merasa tidak bisa menunaikan atau meneruskan. Maka udah perkara diarahkan kepada para wali. Ya. Apa bisa dipahami sini, kawan? Bisa dipahami nggak di sini? Ini tema baru. Bukan talak udah 2, talak 1 atau 2, maka kalau mau lanjut, kalau enggak ya perbuat baiklah. Ya, dibiarkan aja sampai dia bebas ke rumah orang tuanya. Kemudian ada tema baru, dan tidak halal atas kalian, tidak halal buat kalian mengambil apapun dari mahar. Wahai pria, kalian udah ngasih mahar dulu. Nah, kalau kalian kecewa dengan istri kalian, jangan semena-mena kemudian mengambil mahar, mencabut mahar. Ya. Itu udah milik dia, udah hak dia. Ataupun yang lainnya. Antum kasih hadiah ke istri antum, misal 5 juta. Maka antum jangan ambil semena-mena ketika antum kecewa terhadapnya. Nggak boleh, karena itu hak dia. Ya. Kecuali illa yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau misalnya dikhawatirkan terjadinya dikhawatirkan tidak tertunaikannya hak-hak pasangan suami istri dalam pernikahan. Yaitu di sini masuk ke dalam masalah yang namanya khulu. Khulu itu gugat cerai. Istri menggugat cerai. Jadi khulu itu adalah istri menginginkan pisah dengan suaminya dengan adanya iwad, yaitu adanya bayaran atau seserahan kepada suami. Jadi khulu itu syaratnya itu. Syaratnya harus ada seserahan terhadap suami dari pihak istri. Ya. Baik dari istrinya ini punya harta diserahkan sebagian ke suaminya atau walinya istri. Ya. Tapi dengan alasan yang baik, yang benar, yang syar'i. Kalau enggak ada, jadi khulu itu ada 2 model, ada yang haram dan ada yang diperbolehkan, diizinkan. Yang diizinkan itu ketika syaratnya, ketika alasannya syar'i, seperti KDRT, atau misalnya suami ini memiliki wajah yang membuat istri itu selalu teringat alam barzakh misalnya. Dan semisalnya ya. Atau suaminya kalau tidur itu ngoroknya itu keterlaluan sehingga bukan hanya kasurnya yang bergoyang melainkan kamar bergetar misalnya. Dia nggak pernah bisa tidur ketika. Jadi banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk meneruskan. Dikhawatirkan kalau dilanjutkan ini nggak terjadi hak-hak suami istri nanti. Maka boleh mengajukan khulu'i syar'i, mubah. Yang tidak boleh adalah ketika tidak ada alasannya syar'i. Nggak ada apa-apa, pengen khulu aja. Kenapa? Karena kepincut dengan suami orang atau kepada pria lain. Maka ini nggak boleh, haram. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, muhtali'at hunnal munafiqat. Orang-orang perempuan-perempuan yang mengajak khulu, gugat cerai, mereka adalah mereka adalah perempuan munafik. Tapi ketika tidak ada uzur syar'i. Adapun ketika ada alasan syar'i maka bukan munafik.
Ya, melainkan memang menginginkan haknya gitu loh. Nah, tapi khulu itu dengan syarat apa? Adanya iwad, yaitu apa? Imbalan dari istri, pemberian dari istri atau pihak istri kepada pihak suami, dan disyaratkan juga dengan ridha. Jadi khulu itu tidaklah terjadi kecuali dengan adanya ridha suami dengan menerima iwad tersebut. Iwad itu boleh dari mahar, boleh, tapi kan dengan keredoan istri. Misalnya istri ini waktu dulu nikah awal-awal dikasih mahar oleh suami yaitu emas sekian, ya. Maka ketika terjadi khulu, istrinya memberi suaminya separuh dari mahar yang dulu pernah dia berikan. Maka boleh ini, boleh. Atau selain mahar juga nggak apa-apa. Misalnya istrinya ini punya motor Mio, maka istri kasih ke suami, udah buat kamu motor Mio dari kuncinya, STNK-nya dan seterusnya, BPKB-nya dan seterusnya. Ya, jadi boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya keinginan gugat cerai ini, keinginan pisah ini hanya ada pada, karena khawatir tidak memberikan hak, hanya ada pada apa? Pada pihak istri saja. Boleh nggak? Iya boleh, walaupun suami tadinya nggak mau pisah. Lantas bagaimana kalau suaminya tidak ridho dengan pemberian iwad dari istri untuk khulu'? Paham? Hah? Ini mas, motor Mio mas, pokoknya kita pisah mas. Ini motor Mio, saya ganti. Nggak mau, saya mau tetap sama kamu. Gimana? Sementara istri ini betul-betul darurat berbahaya ini, kalau misalnya kita teruskan maka nggak bisa nih mas. Khulu yang semacam ini belum sah walaupun istri sudah mau memberi Mio. Kapan sahnya? Kalau udah seperti ini berarti harus diajukan ke waliul amri, ke hakim pengadilan supaya sah. Dan pengadilan di sini berhak untuk memisahkan. Walaupun suami nggak ridho, tetapi alasannya benar dan terbukti, maka hakim memutuskan terjadi khulu dan suami tidak berhak untuk menolak. Gimana? Paham gak ya? Kan kadang-kadang gitu, suami yang betul-betul dia predator, memangsa istrinya, ya, menyakiti istrinya, baik secara fisik maupun batin. Maka nggak tahan istrinya, tapi istrinya udah mau ngasih apa-apa, ditolak terus sama suaminya. Suami tetap nggak mau menceraikan atau memisahkan diri dari istrinya ini. Ya mungkin karena suami juga tahu, nih siapa lagi yang mau sama saya gitu kan, nggak ada. Maka kemudian udah nggak bisa. Maka istri boleh kemudian mengajukan ke pengadilan akan gugat cerainya, boleh. Iya boleh. Bahkan mungkin itu jalan terbaik sampai terlegalisir dan sah khulu'nya. Begitu. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftarat bih. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, fa in khafa al-awliya'u 'adama iqamati az-zawjaini hududallah fala haraja 'ala az-zawjaini fima tadfa'uhu al-mar'atu liz-zawji muqabila talaqiha. Kalau misalnya para wali ini mereka khawatir tidak akan terjadi keharmonisan dan juga hak rumah tangga, dan maksudnya kedua suami istri ini tidak akan menunaikan hak-hak Allah atau batasan-batasan dari Allah, maka boleh bagi kedua mempelai untuk untuk melakukan khulu, yaitu menerima dari perempuan muqabil tolak, yaitu iwad, pemberian seperti motor Mio dan semisalnya tadi kita sebutkan. Tilka hududullahi fala ta'tuha. Tilka al-ahkamu hiya hududullah al-fasilah bainal halal wal haram. Inilah hukum-hukum yang merupakan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara halal dan haram. Fala tatajawazuha, maka jangan kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Maka orang-orang yang mereka may yatajawazu hududallah fa ulaika humuz zalimuna anfusahum bi ta'ridha li'adzabillah. Orang yang seperti ini mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dengan menghamparkan dirinya untuk azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fa in talaqaha,
Fa in talaqa, hadis ini maksudnya apa? Ditafsirkan di sini fa in talaqa ar-rajulu zaujatahu at-talqata ats-tsalitsah. Kalau misalnya seorang pria mentalak istrinya dengan talak yang ketiga. Ingat, talak yang ketiga. Berarti ada fase-fase talak. Talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga. Adapun talak 3 sekaligus, baik dengan lafal saya talak kamu talak 3, atau dengan lafal talak saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka ini khilaf di antara ulama. Apakah terjadi talak atau enggak? Jumhur mengatakan terjadi talak. Maksudnya 3 kali talak dalam satu majelis, atau talak 3 dalam satu majelis. Jumhur ulama mengatakan terjadi talak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan semisal beliau mengatakan tidak terjadi talak kecuali hanya satu saja talaknya. Terhitung bilangan 1. Ya begitu ya. Tapi di sini maksudnya talak 3 berarti talak yang ketiga insyaallah. Kita ambil yang disepakati aja. Yaitu setahun lalu pernah mentalak sekali. 6 bulan lalu talak lagi sekali. Maka hari ini ditalak ketiga kalinya. Taib. Fa in talaqaha, berarti ini lawan dari, beda dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya at-talaqu marratan, itu talak raj'i namanya. Talak raj'i berarti talak 1 atau 2 yang memang ada berkesempatanlah suami itu untuk rujuk kepadanya di masa haid. Paham gak sini kan? Tapi kalau misalnya yang ayat ini fa in talaq, hadis ini talak yang disebut talak bain bainunah kubra namanya. Bain bainunah kubra, yaitu talak yang ketiga yang tidak boleh rujuk padanya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fala tahillu lahu illa idza tazawwajat rajulan ghairahu zawajan sahihan wa jama'aha fihi wa yakunu az-zawaju an raghbah la bi niyyati tahlilil mar'ati li zawjiha al-awwal. Nah, ini penting ikhwan. Jadi bagaimana setelah talak 3? Ya, maka fala tahillu lahu, maka perempuan ini yang telah ditalak 3 tidak halal bagi mantan suaminya ini seketika setelah terucapkan lafal talak yang ketiga kalinya. Kaif? Mafhum? Misalnya ya tadi setahun lalu udah talak pertama, 6 bulan lalu talak kedua, saya talak kamu, udah ketiga. Walaupun bercanda, maka setelah ucapan itu ini bukan istri dia lagi. Karena fala tahillu lahu, tidak halal lagi buat suaminya. Wah, maaf saya rujuk ya, enggak bisa. Enggak ada rujukan. Fala tahillu lahu min ba'du, setelah ucapan talak ketiga itu, hatta kapan berboleh? Hatta tankiha zawjan ghairah, yakni illa idza tazawwajat rajulan ghairahu, kecuali kalau misalnya mantan istri nanti setelah masa iddah talak 3 nikah sama laki-laki lain, dan nikah tersebut harus zawajan sahihan, pernikahan yang sahih ya, dengan akad yang sahih. Wa jama'aha fihi, dan telah dijima' nanti setelah nikah, dijima' oleh suami barunya ini ya. Wa yakunu az-zawaju an raghbah, dan pernikahan yang baru tersebut harus didasari dari keinginan untuk menikah. La biniyati tahlilil mar'ati li zawjiha al-awwal, bukan dalam rangka untuk menghalalkan si perempuan ini untuk suami pertamanya nanti. Paham enggak? Enggak boleh berkonspirasi. Atau yang disebut oleh mereka nikah oleh perempuan namanya nikah tahlil namanya. Nikah untuk menghalalkan mantan istri ini kepada suami pertamanya. Bisa paham ikhwan? Jadi misal seorang suami menceraikan istri ini ketiga kalinya. Saya talak kamu. Loh mas, ini udah 3 kali mas. Waduh. Ya udah, haram. Istrinya harus bawa koper, bawa pulang, terus pulang ke rumah bokapnya. Atau ke rumah bonyoknya. Ini enggak putra? Bonyok apa nih? Bokap nyokap. Ya. Pulang masa iddah. Di masa iddah nikah, di masa iddah talak 3,
Diperbolehkan bagi ada seseorang pria kalau bisa tahu, wah fulan telah ditalak 3, fulan telah ditalak 3, boleh melakukan khitbah secara ta'rid namanya. Khitbah secara ta'rid apa? Yaitu mengutarakan ada keinginan nikah tapi secara nggak langsung bahasanya. Kayak misalnya ada sepria kemudian mengatakan kepada dia, "Dok, perempuan semisal kamu itu pasti banyak yang mau." Ini ada apa? Ada sisi khitbahnya. Ada isyarat kemauan pria ini untuk menikah dengannya tapi dia masih di masa iddah. Ini boleh. Tapi di masa iddah talak yang ketiga. Kalau di masa iddah talak pertama dan kedua nggak boleh. Digituin nggak boleh. Karena itu statusnya masih istri orang. Taib. Nanti kemudian ketika selesai masa iddah boleh nikah dengan pria lain. Tapi niatan nikahnya adalah pengen nikah benar-benar. Bukan niatan nikahnya adalah untuk supaya nanti bisa diceraikan, kemudian balik lagi ke suami pertama. Dimulai dari nol. Faham gak maksudnya ikhwan? Alwi? Nah. Pernah ada kejadian di kampung? Kok bisa paham? Masya Allah. Tinggal dipraktekin ya. Nauzubillah min dzalik. Maka fala junaha alaihima yataraja'in dhanna an yuqima hududallah. Maka enggak boleh dengan niat nikah tahlil namanya. Fa in talaqaha az-zawjul akhar aw mata anha wa anqadat iddatuha. Kalau misalnya suami yang kedua ini telah mentalaknya atau suami kedua ini mati atau iddahnya dan kemudian iddahnya selesai dari masa iddah ditalak atau kematian suami, fala ithma al mar'ati wa zawjuha al awwal an yatazawwaja bi aqlin jadid. Maka enggak masalah si perempuan ini dan suami pertamanya itu untuk menikah dengan akad yang baru, boleh. Wa mahrin jadid dengan mahar yang baru. Tapi itu in ghalaba ala dhannihima an yuqima ahkam Allahi allati syara'a liz-zawjain. Tapi itu harus dengan adanya dasar ghalibudz dzann, yaitu persangkaan kuat bahwasanya mereka berdua insyaallah akan mendirikan hukum-hukum Allah dalam pernikahan mereka. Jadi enggak bakal turun lagi insyaallah, gitu ya. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa tilka ahkamullahi al-muhaddadatu bainahuma yubayyinuha liqaumin ya'lamuna ahkamahu wa hududahu li'annahum al-muntafi'una biha. Inilah batasan-batasan Allah. Ini aturan-aturan Allah, inilah hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan untuk kaum yang mengilmuinya. Seperti itu. Ada soal? Antum baru pertama kali di sini? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Udah datang. Orang itu non muslim tapi istrinya muslim, nah dia tertarik dengan istri itu statusnya gimana? Apakah boleh dilanjutkan? Ya mereka masih awam. Statusnya mereka belum suami istri kan? Maksudnya belum suami itu istri orang. Istri orang tapi non muslim. Tapi suami kafir. Itu istri tersebut tidak sah sebagai istrinya dia kan? Istrinya suami yang kafir itu. Maka wajib terjadinya furqah, bukan talak, furqah, pemisahan dan penghancuran akad. Artinya itu istri harus dibawa oleh keluarganya keluar dari cengkeraman suami yang kafir walaupun saling mencintai. Kalau mereka satu rumah dan saling bersentuhan walaupun status kenegaraannya suami istri, tapi status syariatnya mereka berzina. Nah, bagaimana kalau misalnya tetangganya muslim naksir sama dia? Kalau emang mau perjuangkan, ya, perjuangkan dia dengan keluarganya untuk supaya apa? Pisah dengan itu. Iya. Ya gimana lah caranya lah. Harus punya duit itu kalau gitu tuh. Karena pelicinnya harus besar. Ya enggak? Urusannya bukan karena perempuan ini, urusannya karena di status kenegaraan kan? Nah itu dia, harus pelicinnya harus besar.
Dan perempuan ini harus punya kesadaran bahwasanya haram dia untuk punya suami seperti itu. Statusnya apa? Ya statusnya nggak boleh, karena perempuan ini tetap apa? Ajnabiyah, tetap non mahram, yang bukan siapa-siapa dia gitu. Atau mau nanya? Fadul, tentang ini juga. Atau jangan ini maksudnya. Ya. Tadi bisa melihat suaminya dengan perempuan lain, itu bisa dipilih juga ya? Bisa, tetapi Misalkan dia sampai mana? Sampai mana dengan perempuan lain sampai mana? melihat HP-nya sudah jelas semua chat-chatnya, selfie-selfie-nya, dan memang melihat juga dia Bisa, sama perempuan lain. bisa. Sebagai alasan untuk khulu bisa. Tetapi yang afdol adalah tidak. Enggak, Anda bilang bisa, maksudnya bisa di sini boleh membuat cerai dengan alasan itu. Tetapi yang afdol adalah bersabar. Maksudnya bersabar di sini ya nasihatin. Namanya manusia tergelincir. Iya. Rekening suaminya itu habis buat si perempuan itu. Allahul musta'an. Nah itu hak istri, terserah dia mau bersabar apa enggak. Kalau emang udah juga diperhatiin apakah perempuan tersebut ada indikasi pelet atau enggak. Ya memang susah untuk mendeteksinya, tetapi ada kadang-kadang sebagian perempuan yang memang seperti itu, memelet suami orang. Atau apakah perempuan ini adalah perempuan yang pernah disukai oleh pria tersebut ketika bujangnya dulu, teman lama atau gimana? Enggak, baru kenal. Aduh. Jadi bisa dangdut ini. Dan laki-lakinya suka dangdut. Suka videoan dangdut ini. enggak, laki-laki suka dangdut juga enggak? Dangdut juga ada itu. Dangduters. Nyunah enggak? Laki-laki ngaji sunnah udah? Laki-laki enggak umum. Oh, umum. Nah, perempuan istrinya ini ya udah sunnah. Jadi rekeningnya habis buat videoan. Ya karena ini haknya suami ini, haknya istri ini tidak dipenuhi, sebenarnya boleh. Dia konsultasi biar ini nakal istri suaminya suka main Ya dangdut. videoan. Tapi bidu wanita dangdut itu Ya itu. boleh jadi juga pakai susuk, biasa ke dukun gitu. Hah? Dia suka yang seksi-seksi katanya suaminya. Iya mereka. Oh iya. Terus antum ada keinginan untuk ini? Untuk dangdut. Enggak, ke perempuan itu. Ya kalau misalnya nasihatin, kalau memang tidak bisa bersabar, ya udah khalas. Gugat cerai boleh. Ya. Tapi suaminya itu masih ada perbagian hartanya nggak? Tidak ada. Ada apa? Di harta yang bersama itu nggak terbagi ya, apa dulu aja. Itulah harta bersama itu yang susah. Anda nggak bisa ngomong karena harta bersama itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya itu siapa. Ribet kalau harta bersama itu, harta gunung gini itu. Iya nggak jelas dari awal makanya. Kenapa antum bahas hal ini kok antum kayak ngotot gitu kan? Kayak ada keinginan sesuatu gitu. Enggak. Istrinya udah belajar ya. Akhwat yang menggugat ini kan udah belajar sunnah. Iya maksudnya beliau menggebu-gebu untuk menjabarkan itu, apakah emang ada maksud atau gimana? Taib, untuk tafsir Maisir kita sampai situ aja insyaallah. Kita lanjut ke Kifayatul Akhyar insyaallah.